Halo semua, ketemu lagi sama kakak di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Di video ini, kakak pengen lanjutin materi yang sudah lama gak tersentuh, yakni materi rangkaian listrik. Dengan subbab respon alami dan respon steady state. Ya, selaras dengan banyaknya permintaan dari adik-adik tingkat, terutama di Telkom University. Kakak di sini pengen coba bantu adik-adik semua untuk memahami materi tentang respon alami dan respon steady state. Nah, untuk itu, teman-teman harus kenal dulu sama istilah-istilah dasar yang digunakan di subbab ini. Ada 4. Yang pertama, respon alami. Respon alami adalah suatu respon yang hanya tergantung pada energi dalam yang disimpan oleh elemen, baik kapasitor maupun induktor. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, jadi setiap komponen kapasitor, contohnya ya, jika dialiri oleh sumber tegangan, dia akan bersifat sebagai penyimpan muatan. Nah, karakteristik menyimpan muatannya berupa tegangan itu seperti apa? Membentuk kurva eksponensial kah? Terus, jika tiba-tiba sumber ini terputus, lalu perilaku si kapasitor ini akan menjadi seperti apa? Itu yang kita tinjau di sini. Lalu yang kedua, ada respon steady state, adalah respon yang muncul setelah rentang waktu yang lama. Ya, saat kondisi pensuplaian tegangan ke suatu kapasitor secara terus-menerus dengan waktu yang lama, apa yang terjadi? Kurvanya seperti apa? Tegangannya seperti apa? Kita bisa tentukan itu. Lalu yang ketiga, ada respon paksa. Adalah respon yang muncul karena reaksi satu atau lebih sumber bebasnya. Ya kan tadi yang di contoh pertama yang kakak gambarkan barusan itu menggunakan satu sumber. Jika menggunakan lebih dari satu sumber, kita juga bisa analisis terhadap tegangan dan arusnya. Terhadap waktu tentunya ya. Yang terakhir, respon transien adalah respon sementara yang muncul dalam rentang waktu yang terbatas. Nah, untuk poin keempat ini, teman-teman akan lebih jelas dan mudah memahaminya jika kita implementasikan langsung pada soal. Karena nanti di soal kita akan meninjau tegangan yang terjadi di waktu tertentu, baik T sama dengan 0 ataupun T lebih besar dari 0 dan menuju tak hingga. Oke, soalnya seperti apa? Ini dia. Ini gambarnya, instruksinya ada di sini. Jika rangkaian di bawah ini pada saat T sama dengan 0 berada dalam kondisi steady state, cari Vc untuk T lebih besar dari 0. Ini udah jelas dikatakan bahwa saat T sama dengan 0, dia kondisi steady state. Otomatis arah panahnya keluar T sama dengan 0. Soalnya kondisi steady state-nya ketika arah panah berada di bawah sini. Kondisi panah kedua itu menunjukkan action selanjutnya.
atau action ketika T lebih besar daripada 0. Jelas ya? Oke. Kita tinjau di sini, saat T sama dengan 0, maka bentuk rangkaiannya akan seperti ini. Ini resistor lagi di sini. Dengan nilai V sama dengan 40 volt. R1 3 ohm. Di sini C1 bernilai 0,1 farad. R2 5 ohm. Nah, ini kan asalnya ada yang kebuka, ada arah panahnya kayak gitu ya, membuat pusing kan. Oke, untuk step by stepnya kakak gambarkan di bawah. Jadi saat T sama dengan 0, kondisi saklar tertutup. Sehingga dari gambar dapat kita ketahui beberapa informasi bahwa setiap komponen pasti dialiri oleh tegangan dan arus karena dia short ya. Ada tegangan masuk ke bawah, ada arus yang masuk ke bawah, dan ada arus yang masuk ke kanan. Sehingga di sini kita dapat tuliskan ini adalah VC, tegangan pada kapasitor, dan di sini ada VR, tegangan pada resistor. Nah, lalu kakak pengen ajak adik-adik semua buat flashback di mata kuliah fisika dasar yang membahas tentang impedansi. Di mana nilai XC itu sama dengan 1/2pi FC. Saat suatu tegangan atau saat tegangan DC itu kira-kira nilai frekuensinya berapa? Jelas 0 ya, frekuensinya 0 karena tegangan DC itu searah, dia nggak bolak-balik. Sehingga 1/0 adalah tahingga. Teman-teman tahu definisi dari impedansi? Ya, impedansi itu adalah ukuran penolakan aliran arus listrik. Jadi jika ukuran penolakannya itu tahingga, dapat kita simpulkan bahwa dia akan menjadi open circuit karena semua arus ini keblok. Kayak gitu ya, semoga jelas. Lalu selanjutnya misi kita di sini untuk mencari VC untuk T lebih besar dari 0. Ini masih jauh ya, supaya kita sampai sini masih jauh. Kita masih ingin mencari nilai VC di kondisi mula-mula, yakni saat kondisi T sama dengan 0. Sehingga berdasarkan hukum yang berlaku pada rangkaian listrik, suatu tegangan akan bernilai sama jika kita tinjau pada sebuah rangkaian paralel. Titik ini paralel kan dengan titik ini, sehingga nilai VC sama dengan VR. Kita dapat tuliskan di sini VC sama dengan R2 per R2 ditambah R1 dikalikan V sumber. Ini adalah rumus pembagi tegangan, di mana untuk mendapatkan nilai VC itu sama dengan VR, dan untuk mendapatkan nilai VR itu adalah R dirinya sendiri dibagi R dirinya sendiri ditambah R tetangganya dikalikan V sumber. Kita dapat tuliskan di sampingnya R2 bernilai 5 volt dibagi R2 tambah R1, 5 ditambah 3. Kok volt lagi? 5 ohm ya. Dikalikan dengan sumbernya 40 volt. Hasilnya adalah 25 volt. Oke, sudah kita dapatkan nilai VC kondisi mula-mula sama dengan 0. Nah, lalu kita akan move di VC untuk kondisi T lebih besar dari 0. Nih, seperti yang kakak bilang di awal, untuk T lebih besar dari 0, maka kita ikuti arah panahnya.
Sehingga di sini menjadi open circuit, dan yang perlu kita tinjau adalah tinggal bagian yang sebelah sini. Karena dia menjadi open. Karena open, maka di sini tidak ada aliran arus. Dan fungsi di sini, rangkaian sini, dia masih dapat bekerja karena resistor yang tadi kita isi, dia masih menyimpan energi. Sehingga kita dapat tuliskan saat T lebih besar daripada 0. Nah, dengan ini bernilai VCT, nilainya 0,1 farad, dan ini 5 ohm. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita harus meninjau dengan hukum Kirchhoff Law 2. Hukum Kirchhoff Law lagi. Hukum Kirchhoff yang kedua, di mana sigma V itu sama dengan 0. Di sini ada VC, di sini ada VR. Dengan arah loop, kita dapatkan VR ditambah VC sama dengan 0. VR bisa kita jabarkan menjadi I dikalikan R ditambah VC sama dengan 0. Nah, teman-teman ingat, dalam suatu rangkaian yang disusun secara seri, maka arus pada komponen R dan pada komponen C itu sama. Sehingga kita perlu mencari nilai I terlebih dahulu. Di mana nilai I ini adalah dVc per dt dikalikan C dikalikan R ditambah VC VCT sama dengan 0, di mana nilai ini berasal dari muatan yang tersimpan oleh si kapasitor ini, di mana besarnya adalah Q sama dengan C dikali V. Kita ingat di sini T lebih besar dari 0, maka nilainya juga nggak konstan. Maksudnya nilainya ini selalu berubah-ubah. Sehingga kita dapat tuliskan dQ per dt sama dengan C dikali dV per dt. Nah, jadi yang terpengaruh oleh T ini adalah tegangan dan muatan. Kalau C itu tidak berpengaruh karena C itu adalah nilai kapasitansi dari suatu kapasitor. Terus kita tinjau lagi. dQ per dt merupakan definisi dari sebuah arus. Coba teman-teman search atau googling, definisi arus adalah muatan yang mengalir setiap waktunya. Sehingga dapat kita tuliskan IC sama dengan C dV per dt. Nah, ini kita substitusikan ke dalam sini. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi dVc per dt dikali C kali R ditambah VC buka kurung T sama dengan 0. Terbukti ya. Nah, lalu kedua sisi ini semua kita kalikan, kita sederhanakan dengan mengalikan 1 per RC. Tujuannya apakah dikalikan 1 per RC? Ya, tujuannya supaya kita mendapatkan sebuah persamaan dengan bentuk orde 1. Supaya nanti melakukan penyederhanaannya akan terasa lebih mudah. Ini kedua ruas kita kalikan 1 kali RC, 1 per RC ya. Di sini jadi dV per dt dVc ditambah 1 per RC dikalikan VC T sama dengan 0 dikali 1 per RC sama dengan 0.
Nah, persamaan ini adalah bentuk dari sistem persamaan diferensial orde 1. Di mana bentuk umumnya adalah dI per dt ditambah P kalikan I sama dengan Q. Q-nya adalah 0, P-nya adalah 1 per RC, I-nya adalah Vc. Sesuai kan? Setelah ini kita lakukan penyederhanaan supaya output akhirnya didapat sebuah nilai Vct. Vct seperti apa? Ya ini bisa dibilang udah setengah jalan lah, atau mungkin 75%. Selanjutnya akan dibahas di video part 2 karena udah lumayan panjang, lelah saya. Ya, dari gua sekian. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang gua sampaikan di sini dapat dengan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.